Hai teman-teman, senang sekali kita bisa berjumpa lagi. Seperti kata peribahasa, kalau ada sumur di ladang, boleh beta menumpang mandi. Kalau ada umurku panjang, boleh kita berjumpa lagi. Alhamdulillah, puji Tuhan. Kita masih diizinkan berjumpa lagi. Teman-teman, masih ingat saya, Pak Yongki, yang sekitar 3 tahun yang lalu saya pernah memberikan pelajaran dasar bahasa Inggris. Ada 8 pelajaran. Kalau teman-teman sudah menguasai itu, teman-teman berarti menguasai dasar bahasa Inggrisnya. Nah, teman-teman, selama 3 tahun itu banyak hal-hal yang terjadi. Antara lain, saya diizinkan mengalami sakit kanker. Tepatnya kanker lidah, yang membuat saya hampir tidak bisa berbicara lagi. Teman-teman tahu bagaimana sakit kanker itu. Nah, dengan izinnya pula, saya disembuhkan dengan caranya yang ajaib. Setelah operasi, sebagian lidah saya dibuang, dipotong di rumah sakit di Penang, Malaysia. Dan saya sembuh tanpa kemoterapi, tanpa radioterapi, radiasi. Dan yang seperti lihat sekarang teman-teman saya, teman-teman suara saya kan masih bisa dimengerti kan? Ya, alhamdulillah kalau bisa dimengerti. Nah, teman-teman, saya tidak menceritakan lebih panjang mengenai bagaimana saya lolos dari kanker itu, tapi kisah suka duka tentang kanker itu saya rangkum di berita di WA saya. Ini adalah nomor WA saya. Kalau teman-teman merasa, ingin tahu mengenai kankernya, di samping bahasa Inggrisnya, monggo. Ya, saya siap, bisa saya lanjutkan, saya sharingkan pengalaman saya, bagaimana saya sakit sampai sembuh tanpa kemoterapi, tanpa radiasi. Nah, teman-teman, kembali ke bahasa Inggris lagi. Teman-teman, sebetulnya saya ini bisa mengajar bahasa Inggris bukan karena pendidikan formal, belajar di universitas, fakultas bahasa Inggris, sama sekali tidak. Terus terang, saya itu pendidiknya rendah, Pak teman-teman. Nah, kalau bisa mengajar bahasa Inggris, itu adalah semata-mata izin dari Allah yang mempunyai kuasa kun fayakun. Jadi, maka jadilah. Jadilah saya pengajar bahasa Inggris. Tapi teman-teman, meskipun saya bukan lulusan perguruan tinggi, tapi ilmu yang saya ajarkan itu benar-benar akan membuat teman-teman bicara bahasa Inggris tanpa salah. Ya, jadi masih ingat yang boxing saya ajarkan ya. Nah, kalau teman-teman masih ingat boxing itu dan ingin melanjutkan lagi, jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng, like, share, and comment. Karena pelajaran ini akan saya lanjutkan lagi satu demi satu, sehingga teman-teman nanti bahasa Inggrisnya benar-benar mahir. Nah, teman-teman, pelajaran bahasa Inggris yang saya berikan yang tempo hari, tolong bisa dicari lagi di YouTube sebelumnya. Dan sekarang saya akan beritahukan kepada teman-teman, bahasa Inggris itu sulit ya. Sebetulnya enggak sulit. Sulit itu kenapa? Ya tadi itu loh, ya, yang saya pernah tunjukkan di riset saya. Nah, ini adalah riset bahasa Inggris saya. Kalau teman-teman setuju dengan riset saya, yaitu kenapa orang malu bicara bahasa Inggris? Dia bukan malu, tapi takut. Kenapa takut? Takut salah. Kenapa takut salah? Karena dia tidak yakin dengan bahasa Inggrisnya. Nah, jadi silakan belajar di tempat saya. Saya akan membuat Anda yakin dengan bahasa Inggris Anda. Nah, ini teman-teman nggak perlu datang ke tempat saya belajar jauh-jauh. Saya yang datang ke teman-teman melalui pelajaran ini kan saat yang paling tepat ya, dimana sekarang ini pelajaran jangan bertatap muka seperti dulu, tapi apa, jarak jauh. Maaf, meskipun saya tidak pakai masker, teman-teman tidak usah khawatir, wah nanti ketularan, karena tidak mungkin droplet saya ini muncrat ke teman-teman ya, jadi tenang saja. Nah, pelajaran bahasa Inggris yang saya berikan ini, saya akan ceritakan sedikit pengalaman saya mengenai ini. Saya pernah bertemu dengan orang baru, ya teman baru juga. Nah, setelah dia tahu saya ini pengajar bahasa Inggris, dia tanya,
bagaimana ngajar saya. Nah, saya tunjukkan kepada dia riset saya. Terus waktu saya tunjukkan kepada dia, yaitu kartu nama saya ini, ada kata-kata, "We will make you speak and understand English." Dia bisa mengerti. Terus yang paling bawah, ada ya, yaitu apa? Oh, sorry, yang atas tadi itu apa? Nah, ini kita nyebutkan specializing conversation in good English. Nah, dia tahu. Ini Bapak ngajarnya kalau jelek-jelek, oh nggak mau, saya malu. Murid saya bahasa Inggrisnya harus bagus. Nah, terus yang bawah itu, we will make you speak and understand English. Nah, di situ dia tanya, Pak, ini yang motonya Bapak ini, we will make you speak and understand English, kok aneh ya? Anehnya di mana, Pak? Ini, we will make you speak, kan kita akan membuat Anda bicara dan mengerti bahasa Inggris. Betul? Gitu. Lah, orang kalau speak itu kan pasti understand toh, Pak. Masa ada orang speak tapi nggak understand, Pak? Loh, banyak, Pak. Orang-orang kita banyak speak English tapi nggak understand. Nggak mungkin, Pak, kata dia. Gini aja deh, kita buktikan. Ya, kita buktikan bagaimana yang saya katakan ini speak and understand itu ternyata tidak semua orang speak and understand. Enggak, Pak. Orang yang speak mesti understand. Gini aja. Coba, tolong Bapak katakan dalam bahasa Inggris, aku cinta kamu. I love you. Wah, good. Loh, terus kenapa, Pak? Loh, betul. I love you. Loh, terus kenapa, Pak? Loh, ya itu loh. Saya tanya, Anda bilang I love you, kan? Salah toh? Oh, enggak, betul. Sekarang, Pak, kenapa I love you kok enggak I am love you? Loh, dari dulu kalau ngomong ya I love you, Pak. Enggak ada I am love you itu. Loh, ya memang gitu loh. Cuman gini loh, kenapa? Kalau I-nya tak tambah I am love you. Kenapa? Apa enggak boleh? Enggak boleh. Kenapa? Salah. Enggak boleh pakai M. Oh gitu. Nah, sekarang kalau kita bicara, saya seorang dokter. I am a doctor. Dia bilang gitu. Loh, kok pakai M? Tadi katamu enggak boleh pakai M. Waduh, itu namanya grammar, Pak. Gitu loh. Loh, up to you. Up to what you say. You say grammar or structure, it's okay. Nah, cuman di sini Anda menunjukkan bahwa Anda tuh speak kan? Bisa ngomong I love you, I am a doctor. Tapi kenapa? Nih, tadi I love you kok enggak I am. Yang ini kok enggak I a doctor, kok I am a doctor. Waduh, itu ya gak ngerti ya, Pak. Nah, Anda sendiri yang bilang kan. You speak kan? You speak English, right? But you don't understand English. Ini, Anda enggak ngerti kok. Yang I love you kenapa enggak pakai M? Yang I am a doctor kenapa kok harus pakai M? Nah, Anda bingung sendiri kan? Loh, terus kenapa, Pak? Nah, karena dia ingin tahu. Ya, dia tak ajari boxing, teman-teman. Ingat ya, tangan kiri to be, M is R. Tangan kanan, verb. Tahu ya, verb kata kerja. Nah, ternyata, ya itu. Jadi dia mengatakan, oh, jadi kalau I a doctor enggak boleh. Bahasa Inggris jangan melanggar boxing. Begitu you ngelanggar boxing, Inggris itu tinggal ngitung salahnya. Ya, jadi I am a doctor, nggak boleh I a doctor karena nggak ada verbnya. Betul. Ya, nggak ada verbnya, you harus bilang, harus pakai to be. I am a doctor. Nah, yang satunya, berarti love to verb. Samongi, you are good student. You langsung ngerti. Oh, nggak boleh I am love you karena love itu verb ya, Pak ya. Betul. You nggak pernah bilang, I am drink coffee. Nggak kan? Iya, Pak, I drink coffee. Kenapa? Iya, Pak, karena drink itu verb, Pak. Iya, good. Teman-teman masih ingat ya? Tangan kiri to be, tangan kanan verb. Ya, boxing kalau maju kan, to be maju. Verb nggak boleh. Verb maju, to be nggak boleh. Jangan sampai maju dua-dua, teman-teman ya. Dijamin Inggrisnya pasti salah. He is go. I am it. Nggak ada. Kalau you sudah pakai kata kerja, yakin nggak boleh pakai to be. Kalau saya pakai to be, jangan pakai verb, teman-teman. I am at home. He is my friend. Nggak boleh. I at home. He my friend. Nggak boleh. Salah satu harus maju. Nah, masih ingat ya? Teman-teman boleh pakai to be dengan verb itu kalau bentuk sedang. He is sleeping in that room. Nah, tapi nggak boleh he is sleep. Nggak ada kalau he is sleep. Nah, teman-teman, setelah saya ajari mengenai boxing tadi, terus dia senyum. Loh, Pak, Anda kok ngajarinya kok enak gitu, Pak? Loh,
Belajar itu jangan sampai yang sulit ya. Kalau belajar sulit lah, kapan pinternya, saya beritahu. Belajar harus gampang. Nah, kalau kita boxing aja nggak ngerti teman-teman. Tapi harus speak. Itu speak dari mana? Maaf ya, kita seringnya, ayo lon apa duyuk lon ya? Iya, enaknya pakai ayu tak duyu. Jangan teman-teman. Kalau you pakai rumus enaknya pakai opo, itu namanya nebak, itu bukan ilmu. Anda boleh, enaknya itu gini, kalau makan rujak. Nah, enaknya lombok 1 atau lombok 5, ya terserah Anda suka pedes apa enggak. Suka pedes, lombok 5 enak. Enggak suka pedes, ya jangan pakai lombok yang enak. Bahasa Inggris enggak bisa enak-enakan. Ya, jadi Anda harus tahu. Oh, ada verbnya enggak? Ada, jangan pakai to be. Oh, jadi kalau bilang he lives in Surabaya, jangan sampai he is live. Nah, tapi kalau bilang dia ada di Jakarta, he is in Jakarta, jangan he in Jakarta, nggak boleh itu. Teman-teman masih ingat ya, nggak ajari boxing sebelumnya? Nah, coba ini saya katakan dulu mengenai ini cuma mengingat aja ya, biar teman-teman ingat lagi. Nah, untuk pelajaran selanjutnya akan saya berikan lagi. Jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng, like, share, and comment. Saya cukupkan di sini dulu. Thank you, goodbye, and see you again.